Oke, jadi kita udah sampai di Parikesit Kaki. Tapi ini ada sedikit problem karena kemarin ini kita udah bikin video sebenarnya pas ngambil mobil ini, cuma suaranya hilang. Jadi kita retake yang kedua. Makanya peleknya diganti. Tapi tenang, nanti habis ini kita akan ceritanya habis itu ganti pelek ya. Nah, ini mobil so far gua coba, sekarang bunyi-bunyinya hilang. Bener-bener jadi enak banget kayak kakinya, nggak ada komplain sama sekali, bagus. Cuman ini nih, bunyi-bunyinya sekarang bunyi-bunyi dari bodi, bukan dari kaki-kaki. Dan kemarin kan stance-nya tuh miring ya. Nah, sekarang udah lurus, udah rata, udah dibetulin semua di sini. Yuk, kita cari Mas Rizky di dalam yuk. Mas. Wih. Ini Mas Rizky dari kaki-kaki Parikesit, apa balik Parikesit kaki-kaki? Parikesit kaki-kaki. Parikesit Iya. kaki-kaki. Ini udah berapa tahun, Mas? Sini dari 2005. 2005. Kalau di Delanggu udah dari 98. Delanggu udah 98. Iya, kalau di sini dari 2005 bengkel. Oke. Jadi kemarin udah dicek, ternyata kenapa tuh, Mas? Ini notanya, Mas. Masih ada ya? Iya. Jadi kalau bisa dibilang total sih. Iya. Total ya, ganti Total. semua ya? Ganti depan semua. belakang. Kita servis semua, yang servis ada tulisan SP. Yang baru Oke. cuman asentrik sama karet fair sama stopper. Oke. Ya mungkin yang agak bikin dia apa? Miring tuh ya ininya sih. Itu ya. Ya karet-karetnya itu. Ini apa nih? Kalau ini Blackling. Punya mobil? Punyanya kalau nggak salah ini Canter. Canter. Kalau nggak Canter apa? Ini apa bawah? Ini juga Blackling punya bis, Mas. Punya bis. Iya. Oh, jadi ngerjain bus juga ya? Bis juga. Bener udah tahu sih, kemarin bikin video ya. Nah, ini sebenarnya paling bikin penasaran di dalamnya sih. Iya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini kita udah ada di workshop belakangnya, Mas ya. Ya. Tapi ada workshop satu lagi di Delanggu ya katanya, lebih gede. di gudang ya. Di Gudang belakang ya. ada satu lagi. Ini mesin apa nih, Mas? Kalau ini mesin bubut, Mas. Jadi Ini mesin kita bubut. Untuk buat apa? Rebuild-nya lewat sini. Kita buat Oke. sendiri semua. Jadi mulai mangkoknya, terus apa namanya? Teflonnya kita buat Hmm. sendiri. Jadi kayak Tero tuh kayak baru. Dibikin Tapi rekondisi ya berarti ya. baru. Cuman yang bukan Sama ori awetan mana? kalau kasusnya Mas Ridwan L300 kan ada orang yang beli baru. Ya. Barang baru mereknya kan macam-macam. Sama bilang kita awet kita. Oh gitu. Kata mereka. Kata mereka ya. Kata mereka. Nanti Mas Ridwan buktikan sendiri. Oke. Terus harganya dibanding baru berapa tuh, Mas? Ini cuman per titik 75.000. Kan kalau baru tuh bisa sampai 175, 250 tergantung merek ya, Mas. Iya. Ori kan bisa sampai mahal lah. Hmm. Ya, setengahnya nggak ada. Nggak nyampe setengahnya Nggak nyampe ya. Setengahnya iya. Dan biasanya katanya semua PO, hampir semua PO kecuali Iya. Mas Wahid ya. Mas Wahid belum, Belum. masih baru-baru mungkin. PO Haryanto, Rosalia Indah, Rosalia, Sinar Sudiro. Jaya, itu Sudiro, Iya. itu mereka rebuild Rebuild-nya di kakinya di sini semua. Termasuk juga kopling ya. Kopling ya, kopling. Ini apa nih? Kalau ini udah gila gitu ya, Mas. Oh, ini roda gila ya. Kalau kopling di dalam. Oh, ini mataharinya nih. Ya, ini tempat duduk mataharinya. Jadi kalau kopling tuh direkondisi tuh di gimana tuh, Mas? Jadi kita ambil besinya aja, terus spare-nya kita cek semua. Spare-nya kita cek, kalau ada yang longgar kita betulkan dulu. Kan kita pakainya dipukul ya, Mas ya. Kalau mungkin ada yang pakai pukul, kita pakainya mesin. Pakai mesin. Iya, jadi getarannya sama semua. Tekanannya sama semua. Kan oke. kalau dipukul beda-beda kan tenaga orang. Ini Benar. misalkan 80, ini 100 kan beda-beda. Berapa tenaganya tuh? Kalau kita yang pakai mesin press 4 ton. 4 ton. Iya, jadi mesin press 4 ton. Iya. Oh, gede juga. Oke, ini koplingnya ya. Oh, ini yang baru apa rekondisi nih? Rekondisi semua. Rekondisi semua. Iya, Jadi yang kalau baru rekondisi kampasnya itu aja. yang dibaruin kampasnya doang ya. Kayak gitu. Dalamnya enggak ya. Iya, Ini habis. ini habis. Ah. Nah, nanti kita pasang seperti ini. Oh. Nah, nanti untuk oke. pemasangannya ini pakai mesin. Yang 4 ton tadi. Iya, kan ada yang dipukul itu kan tenaga orang beda-beda ya. Mm-mm. Takutnya- Seberapa awet itu diganti kayak begini? Ya bisa kayak baru lah. Kayak baru ya. Soalnya kan ininya baru Mas Ridwan. Sama yang KW bagusan mana? Sama yang KW bagusan ini. Bagusan. Harus Iya. pede. Pokoknya kalau Iya. kompas kopling jangan pernah beli yang KW ya. Sebagai orang yang ngurusin rental mobil, itu saran gua ya. Iya, karena nggak nyampe setengahnya udah rusak. Iya. Tapi kalau ini gua belum pernah coba. Nanti Iya. mungkin akan coba di mobil yang udah habis. Manual ya kali Mas ya. Apa mobil gua yang manual ya? Masa GR Yaris. Tapi katanya pernah bikin kampas kopling buat balap juga. Ada RX8 mesin rotari kita pernah. RX-8. Iya.
Terus RX-8 bikinnya di kemarin sini. Nissan Silvia. Silvia. Iya, sama. Oh, garasi drift bikinnya di sini. Itu garasi apa nggak tahu Mas. Mas Iko kan orang kaya lah, nggak mungkin dia ribut-ribut beli dia. Nah, terus ini tuh pakai yang bermerek atau bikin sendiri atau gimana tuh Mas yang kampasnya ini? Ada yang kita pakai merek, pakai kalau nggak salah apa mereknya? XCD. Oh iya, XCD. Oh, jadi XCD emang jualan kayak beginian ya? Iya, kampasnya aja Mas. Nah, pertanyaannya kalau misalkan saya pakai Avanza tuh biasanya. Iya. Itu berapa tuh ya? Avanza sama pasang bisa koplingnya dari piringannya dari mobil bawaannya, sama pasang sama servis di grup 800.000. 800.000 Sama ya? pasang. Sama pasang, udah all in ya? All in ya. Oke, terus kalau wuling kan biasanya Convero tuh cepet habis tuh Ya, plat wuling. koplingnya. Itu Wuling bisa juga ya? Bisa juga Mas. Lebih awet dari orinya malah. Ya sama-sama lah 11. Itu berapa tuh? Sama juga segituan juga. Segituan Mas. Segituan juga ya? 800 sampai 1 juta. Ya murah Oke. Mas daripada Iya, beli baru sih. Lebih murah. Oh, oke. Tapi itu plat kopling tuh semua mobil sama nggak sih? Apa beda-beda? Beda-beda Mas. Kan kalau bis itu Kan di kampasnya beda-beda maksudnya? Iya. Kalau bis yang Cina Dragon apa tuh namanya itu 17 in. Ininya 17 in gede gitu Mas. Golden Dragon ya? Iya, Golden Dragon. Besar banget. Hmm. Beda-beda. Kalau yang lain gitu ada contoh plat kopling bis nggak sih? Gue belum pernah lihat soalnya. Kopling bis ada. Saya ambilkan. Nah, ini plat koplingnya Grand Max nih atau Avanza. Iya. Sama ya dia? Sama. Grand Max, Crash, Avanza sama. Terus ini Hino. Hino RK. Yang RK yang ini. Ini AK. Oh, ini AK. Jahat panggilannya. AK jahat kenapa? AK jahat tuh mesinnya bandel. Oh, tuh perbedaannya ya. Ini Dan ini punya Volvo. punya Volvo. Waduh, Sama kayak Ngeri loh. Dragon. ini kalau Volvo ganti begini berapa? Volvo paling sekitar 800-an sampai 1 juta. Sejutaan. Iya. Tapi bisa tukar kampasnya tambah. doang? Iya. Oke. Bisa tukar tambah. Kalau beli orinya berapa tuh segede gini? Mahal Mas. Jutaan lah. Iya, Iya, jutaan. Gila gede banget ya. Jutaan. Ini kayak frisbee tuh nggak? Iya. Bisa dilempar. Terus ini ya. Terot semua ya. Ya, ini Bus. Bis. Luar biasa. Nah, kalau karet-karet gitu bisa rekondisi juga. Kalau karet-karet enggak, Mas. Kalau bushing-bushing itu gimana caranya? Kalau bising-bising kita buatnya di Bandung. Oh, buatnya di Bandung. Iya, bising. Kayak misalkan engine mounting, Engine mounting bisa juga. bisa untuk bis. Oh, bis. Iya. Mobil enggak? Mobil enggak. Mobil enggak. Soalnya kalau bis kan peminatnya banyak, Mas. Kalau mobil kan udah banyak yang produksi lah istilahnya. Jadi ini bengkel spesialis kalau bisa diperbaikin, Perbaiki. kenapa harus diganti? Iya. Nah, ini nih. Lebih hemat, Mas. Lebih Biar bisa hemat, bantu banyak orang lah. Bener. Jadi punya mobil tuh nggak menakutkan. Iya, benar sih. Mercedes segala macam bisa juga kesini ya berarti ya? Bisa, BMW bisa. gitu ya? Yang Karena- manual ya. Oh enggak, maksudnya yang kaki-kaki. Ya, kalau semua Mercy bisa, cuma kalau BMW kan ada yang dia sekali pakai modelannya. Dia plastik kayak punyanya Freed gitu. Kayak apa stabilnya tuh plastik gitu. Jadi dia nggak bisa direkondisi. Cuma nanti kalau ownernya request bisa. Nanti kita sok istilah. Jadi kita bandrek. Oke. Iya, bisa. Atau enggak ganti sama punya yang mirip-mirip gitu Iya, bisa juga ya? biasanya seperti itu. Oke, sip. Nah itu kalian kalau butuh rekondisi kaki-kaki, nggak mau pakai mahal, masih bisa diperbaikin, nggak harus Iya. diganti. Langsung aja ke Parikesit Kaki, adanya di Klaten Delanggu. Ya, cari aja di Google ya. Google Map ada, Parikesit Industrial Klaten. Oke, sip. Thank you Mas. Ya, sama-sama Mas Irfan. Udah dari bengkel kaki, rasanya langsung jauh. Ya, jadi suara gemeledaknya udah hilang. Suspensinya juga udah lurus ya, walaupun shocknya ternyata masih bagus ya. Kayak kemarin miring, ternyata itu dikecil-kecilin langsung lurus lagi. Jadi rasanya nggak aneh sekarang. Nah, setirnya masih ada speleng, cuma spelengnya udah parah. Kalau kemarin spelengnya parah banget, sekarang spelengnya udah mendingan. Sama katanya, ini karena belum power steering, kalau kaki-kakinya yang lebih bagus, biasanya jadi agak lebih berat dikit. Iya berasa, pas lagi berhenti lebih berat. Tapi kalau udah jalan sama sekali nggak berasa sih. Tapi lebih beratnya dikit banget, nggak ganggu. Wah ini jadi enak banget sekarang. Gigi 4 ternyata. Oke, akhirnya kita udah sampai di Gracia Ban Salatiga.
Nah, kita mau ganti pelek sama ban. Ternyata di sini banyak loh. L300 yang ganti pelek dan katanya bisa sampai R17. Terus biar nggak mentok, bannya sampai ukurannya 50. Nah, ini kita cek ya. Kenapa gua ngotot banget harus ganti ban langsung ya? Soalnya ini udah agak lumayan parah. Di sini ada sobek ya. Ini bisa meledak kapan aja. Yang belakang ini vulkanisir dan ini kayaknya udah lama banget nih. Sidewall-nya udah retak-retak banyak banget. Itu bisa bahaya, makanya gue dari tadi nggak berani ngebut. Nah, yang paling bagus ban yang di belakang ini nih. Ini mereknya Hankook, masih ada kembangnya. Nah, ini Hankook ini yang kita pakai buat balapan. Sama di sini, yang depan, ini Hankook juga, tapi yang ini udah habis, yang sebelah kirinya, atasnya sini udah jelek. Jadi, daripada kita langsung ganti pelek aja, mendingan kita ganti ban sekaligus. Yuk. Oke, sekarang peleknya udah jadi ya sama bannya. Coba lihat mendekat sini. Ini pakai R17. Terus ini pakai 215, 55, R17. Jadi ternyata dengan profil 55 ini masih bisa loh. Ya, nggak mentok depan belakang. Dan yang depan ini kita kasih centering, tapi yang belakang nggak bisa karena belakangnya itu rata ya. Baut itu juga kita ganti, paling yang mesti dibersihin ini nih, bagian tengahnya ini. Karena bagian tengahnya ini itu kotor. Dan kalau kita pakai capnya tuh nggak bisa mentok. Overall jadi looks-nya keren banget. Dan ini peleknya enteng. Dia kuat, enteng karena flow forming. Yang belakang tuh, lihat tuh. Cakep kan? Looks-nya berubah jadi mahal gitu loh. Gokil. Yaudah, itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih buat Tarik Kesit Kaki dan Grazia Ban yang udah ngebantu kita ngebangun kaki mobil ini. Dari Dani, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bangun si L300 ini sampai jadi proper. Bye-bye!